Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Dara Rianti 102-18057. Saya Kevin Mulyadi dengan NIM 102-18041. Lalu saya Yogi Prakoso, NIM-nya 102-18-109. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari RBL kami, yaitu rangkaian audio amplifier sederhana. Di sini isi dari presentasi kami yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, penguat audio merupakan alat yang paling banyak digunakan dalam sistem elektronika. Rangkaian ini berfungsi menguatkan sinyal listrik lemah menjadi lebih kuat. Pada masyarakat modern, perangkat audio sangatlah penting, di mana penggunaannya sangat luas. Audio amplifier merupakan penerapan dalam elektronika, di mana dalam komponen-komponen penyusunnya terdiri dari komponen dasar elektronika dan penyusunannya menggunakan prinsip elektronika. Audio amplifier adalah sebuah alat yang berfungsi memperkuat sinyal audio dari sumber-sumber sinyal yang masih kecil sehingga dapat menggetarkan membran speaker dengan level tertentu sesuai kebutuhan. Audio amplifier secara harfiah diartikan dengan memperbesar dan menguatkan sinyal input. Di sini dalam RBL kali ini kami menggunakan IC LM386. IC LM386 adalah penguat audio berdaya rendah dan menggunakan catu daya rendah seperti baterai di rangkaian listrik dan elektronik. IC ini tersedia dalam paket DIP mini 8 pin. Gain tegangan penguat ini dapat disesuaikan menjadi 20 dan gain tegangan akan ditingkatkan menjadi 200 dan menggunakan komponen eksternal seperti resistor serta kapasitor di antara pin 1 dan 8. Pada gambar 1 ini ada pin out dari IC LM386. Pin 1 adalah pin gain digunakan untuk menggunakan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. Jika pin 1 dan pin 8 dihubungkan dengan kapasitor sebesar 10 mikrofarad, maka penguatan dari IC ini bisa sampai 200 kali. Pin 2 adalah pin non-inverting digunakan untuk menyediakan sinyal audio. Pin 3 adalah terminal inverting atau pembalik dan biasanya terhubung ke ground. Pin 3 ini dijadikan inputnya dan pin 2 dihubungkan ke ground. Pin 4 adalah pin ground yang terhubung terminal ground system. Pin 5 adalah pin output, digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Pin 6 VCC atau VSS terhubung ke daya. Pin 7 bypass digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling. Kemudian selanjutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan. Nah, pada percobaan kali ini kami memakai yang pertama yaitu IC LM386, kemudian resistor 1 kilo ohm, kemudian kapasitor kita memakai yang 100 nanofarad, 100 mikrofarad, dan 1000 mikrofarad. Kemudian memakai baterai 9 volt, kemudian breadboard, jumper, kemudian ponsel, lalu speaker, stereo input, dan yang terakhir PC dengan aplikasi Proteus sudah terinstall. Lalu yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, proses perancangan ini, audio amplifier ini menggunakan IC LM386. Dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama yaitu studi literatur, lalu yang kedua adalah perancangan alat, lalu pengujian dan pengumpulan data simulasi. Setelah itu, yang terakhir adalah kita menganalisis data yang telah diperoleh dan lalu menarik kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, audio amplifier ini dibangun dengan IC LM386, kapasitor, resistor, baterai, speaker, dan breadboard. Kemudian ada jumper juga. Nah, audio amplifier ini mencakup 3 blok fungsional, yaitu daya, serta output, bypass, gain control. Perancangan desain rangkaian ini sangat sederhana. Pada awalnya, hubungkan kedua pin untuk daya, yaitu pin 4 dan pin 6 ke ground, serta tegangan yang sesuai. Nah, berikut adalah diagram alur dalam melakukan percobaan ini. Pertama adalah instalasi alat atau
akan menyusun alat, kemudian memberi tegangan pada rangkaian. Nah, pada percobaan ini kami melakukan variasi tegangan. Yang pertama adalah tegangan 6 volt, kemudian 7 volt, kemudian 8 volt, 9 volt, dan 10 volt. Nah, kalau yang 6 volt, 7 volt, 8 volt, dan 10 volt, itu dilakukan melalui aplikasi Proteus, karena baterainya hanya ada yang 9 volt. Berhubung tidak bisa ke TB, ke lab, dan meminjam satu daya, jadi hanya memakai bahan seadanya. Nah, setelah melakukan variasi tegangan, lalu kita akan mengukur besar tegangan output. Nah, setelah diukur, lalu speaker akan mengeluarkan suara. Selanjutnya adalah rangkaian audio amplifier di dalam aplikasi Proteus. Rangkaian yang digunakan seperti ini. Ada 2 buah resistor 1 kilo ohm, kemudian kapasitor 100 mikrofarad maksud saya. Lalu kemudian IC LM386, lalu kapasitor 100 mikrofarad, kemudian kapasitor 100 nanofarad, dan yang terakhir adalah kapasitor 1000 mikrofarad, lalu disambungkan ke speaker. Nah, berikut adalah gambar dari rangkaian audio amplifier yang telah disusun di breadboard dan telah disambungkan ke ponsel. Nah, berikut akan kami putarkan video demonstrasi dari rangkaian ini. Dan berikut adalah simulasi rangkaian pada aplikasi Proteus. Nah, pada gelombang input akan dipasangkan ke osiloskop bersamaan juga dengan gelombang pada output. Dapat dilihat dari hasil osiloskop bahwa amplitudo mengalami kenaikan karena melewati amplifier, yaitu IC LM386. Nah, lalu yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, dengan dari proses kerja simulasi audio amplifier menggunakan Proteus, diperoleh data nilai tegangan output yang dihasilkan dari berbagai variasi tegangan input. Nah, untuk percobaan ini, kami melakukan aplikasi simulasi Proteus untuk mensimulasikan rangkaian. Nah, kami menggunakan variasi tegangan input berkisar dari 6 volt sampai 10 volt. Nah, terus dari simulasi yang telah dilakukan, diperoleh data sebagaimana pada tabel berikut, yaitu pada tegangan 6 diperoleh tegangan outputnya itu 0,41. Terus tegangannya yang 7 volt diperoleh tegangan outputnya itu 0,46. Terus yang 8 volt 0,51 milivolt. Dan yang 9 volt itu 0,55 milivolt. Terus yang tegangan VCC-nya 10 volt diperoleh tegangan outputnya 0,6 milivolt. Oke, next. Nah, dari data itu kami plotting sehingga diperoleh grafik pada gambar 5, yaitu grafik tegangan input terhadap tegangan output. Nah, dari simulasi yang telah dilakukan dapat diperoleh data bahwa semakin besar nilai tegangan input yang diberikan, maka semakin besar pula nilai tegangan outputnya yang ditunjukkan pada grafik gambar nomor 5. Oke, next. Nah, untuk percobaan yang selanjutnya, diperoleh grafik input dan output yang dihasilkan oleh rangkaian. Nah, pada grafik pada gambar 6 dapat dilihat bahwa noise sudah semakin besar dihilangkan oleh kapasitor yang dipasang pada pin 5, pin 6, dan pin 7.
sehingga suara yang dimusikkan itu sudah cukup jernih, seperti itu. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kami peroleh pada percobaan kali ini, yaitu yang pertama, tegangan output yang dihasilkan rangkaian audio amplifier dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai tegangan output yang dihasilkan akan semakin besar sebanding dengan nilai tegangan VCC yang diberikan. Lalu yang kedua, pada rangkaian audio amplifier didapatkan grafik sinyal input dan output yang dapat dilihat pada gambar 5. Lalu dapat dilihat bahwa pada input sinyal yang didapatkan kecil dan pada bagian output sinyal itu menjadi sangat besar. Hal ini terjadi karena IC LM386 memberikan penguatan sebesar 20 kali. Penguatan bisa dilakukan hingga 200 kali jika menghubungkan pin 1 dan pin 8 dengan kapasitor 10 mikrofarad. Yang ketiga, pada rangkaian audio amplifier, noise belum sepenuhnya dihilangkan. Suara yang dihasilkan sudah cukup jernih, tetapi masih ada noise. Pada gambar 6, terdapat sinyal output yang masih memiliki noise. Hal ini dapat diminimalisir dengan penggunaan kapasitor pada rangkaian. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.